Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya masih Primadola, NIM 22121955, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Seksi 22 BB08, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem rangka pada manusia dan sistem pencernaan pada manusia. Materi yang pertama adalah sistem rangka pada manusia. Sistem rangka adalah suatu sistem organ yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup. Secara garis besar, rangka manusia dibagi menjadi dua, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Yang pertama, rangka aksial. Rangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang dada dan tulang rusuk, serta tulang gelang bahu. Kemudian rangka apendikuler. Secara umum, rangka apendikuler menyusun alat gerak, yaitu tangan dan kaki yang dibedakan atas rangka bagian atas dan rangka bagian bawah. Tulang rangka apendikuler bagian atas terdiri atas, yaitu yang pertama tulang selangka, tulang belikat, tulang pangkal lengan, pengumpil, hasta, dan tangan. Tulang rangka apendikuler bagian bawah yaitu kaki. Fungsi kerangka manusia yaitu yang pertama untuk memberikan bentuk keseluruhan bagi tubuh. Kedua, menjaga agar organ tubuh tetap berada di tempatnya. Ketiga, melindungi organ-organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru. Keempat, untuk bergerak ketika dikehendaki otot. Kelima, menghasilkan sel darah di dalam sumsum tulang. Kemudian jenis-jenis tulang. Yang pertama ada tulang pipa. Contohnya adalah tulang paha. Susunan tulang pipa yaitu epiphysis atau kepala, metaphysis atau batang, periosteum lapisan tipis, tulang yang keras dan pekat, kemudian bagian yang lembut seperti spons, kemudian rongga sumsum, kemudian cartilage atau tulang rawan. Kemudian ada tulang pendek. Contohnya yaitu tulang pergelangan. Kemudian tulang pipih. Contohnya tulang bahu. Kemudian tulang tak beraturan. Contohnya tulang rahang. Selanjutnya adalah sendi. Sendi adalah sambungan antara tulang-tulang. Macam-macam sendi yaitu yang pertama, berdasarkan sifat gerakannya ada 3 macam sendi, yaitu yang pertama sendi mati atau sinartrosis, merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Kemudian sendi kaku atau amfiartrosis adalah sendi yang masih dapat digerakkan meski gerakannya terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Kemudian sendi gerak atau diartrosis merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Berdasarkan arah gerakannya, ada beberapa macam sendi, yaitu yang pertama sendi geser. Contoh dari sendi ini adalah sendi pada ruas tulang belakang. Sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. Yang kedua, sendi engsel. Merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Sendi engsel terdapat pada tulang lutut dan siku. Kemudian sendi gulung. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak rotasi pada poros, tapi gerakannya terbatas. Contohnya hubungan antara tulang hasta dan pengumpil. Kemudian sendi putar. Merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah yang membuat kepala kita dapat berputar dengan nyaman. Contohnya seperti sendi antara tulang tengkorak dan atlas. Kemudian sendi peluru. Merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Bentuknya mirip bola dan tulang seperti mangkuk. Contohnya sendi yang menghubungkan antara tulang atas dan gelang bahu. Kemudian sendi plana. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan depan atau membuat gerakan dua arah. Contoh sendi plana adalah sendi di tulang pangkal ibu jari. Selanjutnya bagian-bagian rangka manusia. Yang pertama ada rangka tengkorak.
berfungsi untuk melindungi otak, mata, telinga, hidung, dan saluran pernapasan bagian atas. Bagian-bagian rangka tengkorak yaitu tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, tulang pelipis, tulang kepala belakang, dan tulang ubun-ubun. Kemudian rangka badan terdiri dari 5 bagian, yaitu yang pertama ruas tulang belakang, berfungsi melindungi sumsum tulang belakang, memberi kekuatan tubuh, melindungi tenggorokan dan kerongkongan atau ruas tulang leher. Ruas-ruas tulang belakang terdiri dari 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Kemudian rangka tulang rusuk berfungsi melindungi paru-paru, jantung, dan alat pencernaan. Terdiri atas 12 ruas, yaitu 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Kemudian rangka tulang dada berfungsi melindungi paru-paru dan jantung, merupakan tempat melekatnya tulang rusuk bagian depan. Terdiri atas tulang hulu, tulang badan, dan tulang pedang-pedangan. Kemudian rangka tulang gelang bahu terdiri dari sepasang tulang belikat dan sepasang tulang selangka. Kemudian rangka tulang gelang panggul berfungsi melindungi alat kelamin dan alat pencernaan. Terdiri atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Selanjutnya adalah rangka anggota gerak berfungsi mendukung terjadinya pergerakan. Terdiri atas yang pertama anggota gerak atas. Bagian-bagiannya yaitu tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Kemudian anggota gerak bawah, yaitu bagian-bagiannya terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Berikut adalah gambar rangka manusia dan bagian-bagiannya. Selanjutnya adalah kelainan pada tulang belakang, yaitu yang pertama adalah skoliosis. Merupakan tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah samping, kiri dan kanan, membentuk huruf S. Penyebabnya karena membawa beban yang berat pada satu sisi tangan atau bahu. Yang kedua yaitu lordosis. Tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah dalam atau depan. Penyebabnya karena kebiasaan duduk yang terlalu condong ke depan. Kemudian kifosis. Tulang belakang melengkung atau membengkok ke arah luar atau belakang. Penyebabnya karena kebiasaan duduk dengan membungkuk atau membawa beban berat di punggung. Selanjutnya adalah penyakit yang dapat merusak rangka. Yang pertama adalah polio, disebabkan oleh virus. Penderita mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulang akan mengecil. Pencegahannya dengan pemberian vaksinasi pada balita. Kedua, rakitis, disebabkan karena kekurangan vitamin D dan sinar matahari pagi. Penderita terhambat pertumbuhan tulangnya. Tulang kaki menjadi lemah. Umumnya tulang kaki berbentuk X atau O. Yang ketiga yaitu osteoporosis, disebabkan oleh kekurangan zat kapur atau kalsium, mengakibatkan tulang mudah retak atau patah. Yang keempat, TBC tulang. Tuberkulosis dapat menyerang tulang. Pengobatan harus disertai dengan makanan yang bergizi. Yang kelima yaitu rematik, menyebabkan rasa nyeri pada persendian, terutama pergelangan tangan, kaki, dan sendi siku. Terjadi pembekakan pada sendi. Pada keadaan yang parah dapat menyerang jantung. Selanjutnya adalah cara memelihara tulang, yaitu yang pertama, makan makanan yang bergizi, terutama yang mengandung kalsium seperti susu dan ikan. Yang kedua, melakukan sikap tubuh yang benar seperti berdiri dan duduk dengan tegak. Yang ketiga yaitu tidak mengangkat beban yang melebihi kemampuan tubuh kita. Materi selanjutnya adalah sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan.
Sistem pencernaan berfungsi untuk mengolah bahan makanan menjadi sari makanan yang siap diserap tubuh. Zat makanan yang mengalami proses pencernaan adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Sedangkan vitamin, mineral, dan air langsung diserap dan digunakan oleh tubuh. Secara umum, proses pencernaan manusia terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Yang pertama yaitu proses pencernaan mekanis, merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua yaitu proses pencernaan kimiawi, adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim. Pencernaan kimiawi ini bertujuan mengubah partikel makanan yang kecil-kecil jadi bentuk yang siap diserap dengan tubuh. Selanjutnya, organ-organ pencernaan manusia. Yang pertama yaitu mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Enzim amilase diproduksi oleh kelenjar ludah. Selain itu, di mulut ada juga lidah yang akan mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase. Yang kedua yaitu kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui faring dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi. Jadi makanan akan dicerna enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yaitu pepsin, enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton, kemudian asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu fundus, badan lambung, kardiak, pilorus, dan otot sfinkter. Fungsi lambung yaitu untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung karena ada asam lambung. Setelah melalui pencernaan di lambung, makanan akan perlahan-lahan didorong masuk ke usus halus. Organ yang selanjutnya yaitu pankreas, hati, dan empedu. Hati adalah organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelum digunakan di usus halus. Jadi, kantung empedu fungsinya menyalurkan empedu ke usus halus, kalau hati berfungsi untuk menghasilkan empedu. Jadi, pankreas berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak di usus halus. Selain itu, pankreas juga akan menghasilkan senyawa bikarbonat yang akan menetralkan makanan dari lambung yang sifatnya asam, sehingga tidak melukai dinding usus halus. Yang kelima yaitu usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri.
Amilase akan memecah amilum menjadi maltosa. Maltosa lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton menjadi asam amino. Glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus. Berikutnya yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Oleh karena itu, strukturnya dipenuhi villi atau jonjot usus yang berfungsi memperluas area penyerapan sari makanan. Organ selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan membentuk feses dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Di usus terdapat beberapa bagian, yaitu kolon sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Kemudian rektum sebagai tempat menyimpan feses sementara. Selain itu, ada pula umbai cacing, yaitu bagian yang terbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu. Yang terakhir yaitu anus. Anus berfungsi sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan berfungsi menghasilkan enzim-enzim pencernaan. Enzim yang membantu proses pencernaan yaitu dapat dilihat pada tabel. Enzim ptyalin atau amilase terdapat di rongga mulut, berfungsi memecah amilum menjadi maltosa. Kemudian enzim HCl atau asam lambung, pepsin, renin, lipase gastrik terdapat di lambung, berfungsi mengaktifkan enzim dan membunuh kuman, memecah protein menjadi pepton, mengubah protein susu menjadi kasein, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian enzim amilase, tripsin, lipase, peptidase terletak di pankreas, berfungsi memecah amilum menjadi glukosa, memutuskan ikatan peptide, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, memecah ikatan peptida menjadi asam amino. Kemudian enzim erepsin, enterokinase, dan lipase terdapat di organ usus halus, berfungsi memecah ikatan protein menjadi asam amino, mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya adalah gangguan sistem pencernaan pada manusia, yaitu yang pertama, gastritis atau MAH, merupakan gangguan pencernaan yang disebabkan oleh radang akut pada dinding lambung yang disebabkan karena makanan kotor atau kelebihan HCl. Yang kedua, kolitis, merupakan penyakit pada sistem pencernaan akibat peradangan usus besar. Kemudian, appendisitis, yaitu peradangan pada umbai cacing atau usus buntu. Kemudian, serostomia, merupakan gangguan pada rongga di mana produksi air liur menurun sehingga mulut terasa kering. Kemudian diare, penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang mengganggu flora normal pada kolon sehingga feses menjadi cepat keluar. Kemudian kolik, rasa nyeri pada perut karena mengkonsumsi makanan yang mengandung zat yang merangsang, misalnya cabai, lada, dan jahe. Kemudian malasopsi, yaitu kelainan kemampuan lambung dan usus untuk menyerap sari makanan menjadi tidak sebaik yang seharusnya. Kemudian malnutrisi, merupakan gangguan kesehatan gizi karena kelebihan, kekurangan, atau ketidakseimbangan gizi. Kemudian keracunan makanan. Keracunan makanan dapat terjadi karena alergi terhadap makanan tertentu atau zat aditif yang terkandung di dalamnya.
Keracunan juga bisa terjadi karena makanan yang mengandung virus, jamur, mikroorganisme, dan parasit lain. Kemudian konstipasi atau sembelit, yaitu sulit buang air besar karena feses terlalu keras. Selanjutnya peritonitis, yaitu infeksi pada rongga perut. Kemudian parotitis, yaitu radang pada kelenjar parotis, satu atau kedua pipi membekak karena kelenjar ludah parotis diserang virus. Kemudian ulcus pepticum, terlalu banyak sekret getah lambung yang masuk ke duodenum sehingga bersifat asam. Selanjutnya adalah cara menjaga kesehatan pencernaan. Cara menjaga kesehatan sistem pencernaan adalah dengan memperhatikan makanan dan pola hidup, mengurangi stres, dan pandai mengelolanya. Juga bisa dijadikan salah satu cara untuk mendapatkan pencernaan yang baik. Adapun cara-cara yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama, mengkonsumsi makanan berserat, sebab serat membantu proses pencernaan berjalan lancar. Yang kedua, mengkonsumsi makanan mengandung probiotik atau bakteri baik, seperti yogurt dan tempe. Yang ketiga, memilih makanan yang mengandung lemak tak jenuh, contohnya telur, alpukat, dan kacang-kacangan. Yang keempat, banyak minum air putih. Yang kelima, tidak langsung tidur setelah mengkonsumsi makanan. Yang keenam, tidak lupa berolahraga agar tubuh tetap aktif bergerak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.